Sore ini sahabat Kasma di studio sudah hadir Bapak Ustadz Muhammad Ridwan Eswas. Beliau akan menyampaikan kultum dengan judul Malam Lailatul Qadar. Nah sahabat Kasma, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Muhammad Ridwan Eswas. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sayyidas suhur wa dha'afallahu jazilal uzur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat karisma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menganugerahi kita nikmat yang begitu banyak, sehingga kita tentunya tidak akan bisa menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan itu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umatnya amat berharap kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau. Sahabat karisma yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Lailatul Qadar di dalam satu suratnya, yaitu surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Di sini ulama terdapat beberapa pendapat yang mengatakan apakah Al-Quran itu turun dari langit ke bumi atau dari Lauhil Mahfuz ke langit ketujuh. Sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit. Oleh karena itu, ini pendapat ulama yang pertama. Dia mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran pertama kali turun. Kemudian di dalam surat Al-Qadar ini dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan kalau kita hitung dengan tahun kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi di malam Lailatul Qadar ini barang siapa saja yang beribadah tilawatul Quran atau qiyamul lail pada malam ini, maka Allah akan memberikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad? Ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad dengan diberikannya Lailatul Qadar yang pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama mengatakan bahwa pernah suatu hari Rasulullah itu termenung. Dalam termenungnya itu Rasulullah berpikir bahwa mereka umat-umat sebelum Nabi Muhammad Allah berikan karunia umur yang begitu panjang, sehingga dengan umur yang panjang itu mereka bisa beribadah kepada Allah dengan waktu yang begitu panjangnya. Namun yang terjadi bagi umat beliau, Allah hanya memberi umur yang cukup pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, beliau merasa sedih. Kenapa kok umat-umat terdahulu bisa beribadah dengan begitu lamanya, dengan jumlah tahun yang begitu lamanya. Dari kesedihan Nabi Muhammad itulah maka Allah menurunkan satu surat yang bernama surat Al-Qadar untuk menghibur hati Nabi Muhammad yang sedih. Nah, begitu turunnya surat Al-Qadar ini, dan memang ini karunia Allah yang diberikan khusus bagi umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, maka Nabi Muhammad merasa senang dan merasa bangga. Karena dengan ibadah satu malam saja itu bisa melebihi ibadahnya 1000 bulan bagi umat-umat terdahulu. Yang kedua, pendapat yang mengatakan ketika itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabatnya,
menceritakan tentang keutamaan orang-orang zaman dulu. Ada seorang ahli ibadah di masa Nabi Bani Israel, itu beribadah berperang selama 1000 bulan tiada hentinya. Kemudian qiyamul lail selama 1000 bulan tiada hentinya. Siangnya puasa, terus perang, malamnya beribadah, itu selama 1000 bulan tiada hentinya. Mendengar cerita dari Nabi Muhammad, para sahabat merasa sedih. Mereka dikasih umur panjang dan bisa beribadah dengan begitu baiknya selama ribuan bulan. Maka turunlah ayat untuk menghibur sahabat Nabi itu, yaitu surat Al-Qadar. Maka dengan turunnya surat Al-Qadar ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk berlomba-lomba mengejar satu malam, di mana malam itu kalau kita beribadah kepada Allah, berbuat baik di jalan Allah, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Misalnya kita tilawatul Quran, baca kulhu aja, kebetulan jatuh di malam Lailatul Qadar, maka kulhu yang kita baca itu sama dengan membaca kulhu selama 1000 bulan. Luar biasa. Maka walaupun umur umat Nabi Muhammad ini pendek, tapi dikasih bonus yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat karisma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang menjadi pertanyaan adalah kapan sih sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi? Di sini banyak versi, ada ulama yang mengatakan mulai dari awal Ramadan itu ada waktu-waktu yang Allah tentukan sebagai malam Lailatul Qadar. Tetapi pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, yaitu pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharru Lailatul Qadri fil witri ashir awakhir fi Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari sini sudah mengerucut sebenarnya bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 akhir di bulan Ramadan. Maka ada 5 hari ganjil di 10 akhir itu, malam 21, malam 23, malam 25, atau malam 27, atau malam 29. Nah, di 5 hari yang memang sudah mengerucut ini, sungguh rugi kalau kita tidak menggunakan dan mencari dengan serius mendapatkan karunia di malam Lailatul Qadar ini. Karena Rasulullah SAW dijelaskan di dalam sebuah hadisnya, tatkala sudah masuk 10 akhir di bulan Ramadan, Nabi ini lebih serius dalam ibadahnya, dikencangkan sarungnya, lebih banyak beriktikaf di masjid di 10 hari akhir dari bulan Ramadan itu. Kemudian dibangunkan keluarganya, istrinya, anaknya untuk sama-sama ibadah dan berharap ketika ibadah itu jatuh di malam Lailatul Qadar. Sahabat karisma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan, menuju ke 10 akhir dari bulan Ramadan. Ada kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita dengan satu harapan bahwa umur kita bisa sampai di akhir bulan Ramadan dan bisa serius mengejar malam Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat karisma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di malam 10 akhir ini kita hindari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, di mana di 10 hari akhir di bulan Ramadan lebih banyak mereka sibuk ke pasar untuk memborong ini, memborong itu, sibuk dengan mencari baju baru dan sebagainya, bahkan sibuk untuk menyiapkan beberapa roti, kue untuk di hari Idul Fitri. Kebiasaan ini bukannya salah, tapi kurang tepat. Karena satu sisi Rasulullah SAW memotivasi kepada umatnya agar serius di 10 akhir di bulan Ramadan ini untuk beribadah, mengejar malam Lailatul Qadar. Tetapi kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini berbeda, berbanding beda dengan
apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita harus berani mengambil sikap kalau memang kita ingin mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Sahabat karisma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai akhir dari tausiah ini saya mengajak kepada sahabat karisma sekalian untuk berserius di 10 akhir nanti, menghidupkan malam-malam itu, kalau bisa tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Artinya setelah sholat taraweh jangan kita begadang lagi langsung kita tidur, untuk mengambil setar kita mengintai malam Lailatul Qadar sehingga kita dapat kemuliaan itu. Jangan sampai kita terlena dengan berbagai macam hiburan di TV sehingga kita begadang, kemudian saat malam turunnya Lailatul Qadar kita sudah capek dan lelah dan tertidur, dan terlewatkanlah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin ini saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Kasma, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan sama-sama sudah kita simak ya.